Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Rizaldi dari kelompok 2 kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan SMK Pancasila 1 Kutoarjo. Saya bersama rekan saya yaitu Arifin, Ayu Fatimatu Zahro, Ayunta Prastiwi akan menampilkan bagaimana cara membangun file server atau Samba server menggunakan GNU Linux Debian 8,5 di Orehel VirtualBox. Oke, langsung saja kita yang pertama hidupkan terlebih dahulu virtual mesinnya. Ya, punya saya ini sudah hidup. Kemudian kita login sebagai root. Ya, jika sudah login, kemudian yang harus kita lakukan adalah menghubungkan antara komputer virtual kita dengan komputer host kita. Ya, langsung saja kita atur IP pada komputer virtual kita dengan menggunakan aplikasi Nano. Kemudian file yang akan kita konfigurasi berada pada direktori etc. Kemudian di bagian network, kemudian filenya namanya interface. Ya, kita setting file ini. Ya, di sini ETH0-nya masih DHCP, kita ganti menggunakan static saja. Ya, addressnya 192.168.1.1, kemudian netmasknya 255.255.255.0, kemudian networknya 192.168.1.0, kemudian untuk broadcastnya 192.168.1.255. Ya, seperti ini. Kemudian kita keluar dan simpan konfigurasi kita dengan cara tekan Ctrl dan X. Kemudian kita simpan filenya, namanya tetap seperti ini. Kemudian kita restart dulu service pada networking kita dengan perintah service networking restart. Ya, kita cek IP pada ETH0 kita apakah sudah teratur seperti itu. Ya, IP sudah seperti itu. Kemudian kita setting pada PC host kita. Oke, kita menuju network and sharing center. Kita change adapternya. Kemudian karena saya menggunakan VirtualBox host only network, kita atur yang ini. Kemudian bagian property, ya, kita cari IP versi 4 nya karena di virtual mesin kita sudah menggunakan yang 1.1. Ya, di virtual mesin kita sudah menggunakan 1.192.168.1.1. Jadi kita di sini juga kita setting agar seperti itu. 192.168.1.2. Netmasknya sama dan kita klik OK. Oke. Kita close. Kemudian kita cek dengan masuk ke command prompt. Ya, run cmd enter. Dan kita coba ping ke 192.168.1.1. Ya, terhubung. Kemudian jika PC virtual kita dengan PC host kita sudah terhubung satu sama lain, kita install saja kita install sambanya dengan cara apt get install samba.
Oke, kemudian tekan enter. Kemudian pilih yes. Ya, untuk menginstal Samba ini diperlukan DVD binary 1 Debian. Jadi kebetulan saya punya ISO nya, maka saya akan memasukkan ISO nya saja. Ya, kita masukkan ini ya, DVD 1. Ya, jika sudah tekan enter. Oke, proses instalasi Samba sendiri sebenarnya tidak lama, hanya diperlukan beberapa kejelian ketika kita mengkonfigurasi Samba tersebut. Samba ini sebenarnya jika dilihat hampir sama dengan FTP atau File Transfer Protocol, tetapi Samba ini bersifat lokal. Jadi dia tidak bisa diakses dari di luar jaringan lokal kita. Dia hanya bisa diakses secara intern dari pengguna network tersebut saja. Ya, kemudian Samba ini dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan dan juga keinginan kita. Dalam video kali ini kita hanya akan membagikan file saja dari Samba, tapi sebenarnya Samba juga bisa dikonfigurasi tidak hanya membagikan file saja, tetapi juga seperti printer pun bisa kita share menggunakan Samba. Oke, instalasi hampir selesai, tidak lama lagi. Ya, instalasi Samba kita sudah selesai. Kemudian jika kita sudah selesai menginstal Samba, pertama-tama kita buat direktori apa saja yang akan kita bagikan di jaringan kita. Oke, dalam video kali ini saya akan memperlihatkan cara yang pertama membagikan file secara anonim, maksudnya file atau direktori yang kita bagikan itu bisa diakses oleh siapa saja. Tapi untuk file yang untuk direktori yang satunya lagi, saya akan membuat agar yang bisa mengakses direktori atau file tersebut itu hanya user ataupun seseorang yang kita izinkan untuk mengakses file ataupun direktori tersebut. Oke, pertama kita buat direktori di home, ya kita buat direktorinya namanya Samba. Oke, kemudian di direktori Samba ini kita buat untuk umum, artinya direktori umum ini nantinya bisa diakses oleh siapa saja. Dia tidak perlu memverifikasikan siapakah dia ataupun mau apakah dia, tapi siapa saja bisa mengakses hal tersebut. Oke, kemudian kita buat lagi yang satunya khusus. Oke, khusus ya. Kemudian jika kita sudah membuat direktori yang akan kita bagi, maka kita tinggal mengedit file konfigurasi pada Samba. Oke, yang perlu kita konfigurasi itu namanya smb.conf. Kita edit menggunakan atau kita konfigurasi menggunakan aplikasi Nano. Direktorinya berada di etc, kemudian di Samba namanya smb.conf. Oke, kita enter. Ya, untuk mengkonfigurasi banyak konfigurasi Samba, banyak jenisnya, banyak tipenya, tetapi kali ini kita akan mengkonfigurasi khusus di bagian share-nya saja, khususnya share file ataupun share domain, share directory. Oke, kita cari ya share definition. Sebenarnya untuk melakukan share konfigurasi pada Samba ini terserah Anda mau meletakkan di konfigurasi Anda di sebelah mana, tetapi saya melakukannya di bagian share definition ini agar semuanya bisa tersusun lebih rapi.
dan ketika ada kesalahan kita lebih mudah ketika mencarinya. Oke, pertama kita buat yang untuk umum dulu, namanya petnya nanti umum. Caranya ya kita masukkan petnya terlebih dahulu, ada di home, kemudian tadi pada direktori Samba, kemudian di direktori umum ya, kemudian kita buat readable. Untuk umum ini kita atur agar pengguna tersebut tidak bisa menulis di dalam direktori ini, tetapi dia hanya bisa melihat ataupun membaca saja ya. Fungsi dari variable itu sendiri artinya dimana seseorang yang mengakses direktori ataupun file yang dibagikan itu, dia bisa melihatkah atau menuliskah di dalam itu artinya variable. Tapi kalau untuk browsable itu sendiri ini berarti dia bisa melihat isi dari direktori. Browsable-nya jadi kita isi yes. Kemudian untuk kita tambahkan perintah US. Oke. Yes. Ya, kemudian sepertinya sudah hanya itu saja untuk yang bagian umum. Kemudian kita akan mengatur ataupun membuat konfigurasi untuk yang direktori khusus ya. Pertama kita beri nama khusus seperti yang tadi kita bikin, kemudian petnya ada di /home, kemudian di direktori Samba ada di bagian khusus ya. Kemudian kita berikan hak akses agar si pengguna khusus ini dia bisa menulis juga bisa membaca. Di sini ada sedikit perbedaan di mana kita memberikan kepastian user siapa yang bisa mengakses. Kita berikan perintah valid user ya. Nantinya yang bisa mengakses direktori ini hanya user admin ya. Admin ini yang nantinya hanya bisa mengakses direktori khusus ini. Kemudian untuk admin usernya sendiri, admin usernya tetap kita pakai root seperti ini. Kemudian ya cukup seperti ini saja. Pet, variable, browsable, valid user, admin usernya sudah, berarti kita cukup keluar saja. Kita simpan direktori ini. Oh sorry, tadi ternyata kita salah sedikit di bagian direktorinya. Sorry ya, di sini ternyata ada kekurangan ya, khusus ini ya, sama ternyata sudah. Oke, kemudian kita restart juga. Oh, satu lagi, kita samakan workgroup yang ada pada PC kita dengan konfigurasi yang ada pada di Samba kita. Oke, kita lihat dulu yang ada di PC kita, workgroupnya namanya apa. Oke, sorry, kita menuju control panel. Ya,
kita cari workgroup kita, change workgroup name, kita lihat terlebih dahulu. Ya, workgroup kita namanya kelompok 2, workgroup PC saya, jadi saya coba samakan dengan yang ada di sini. Workgroupnya kelompok 2 juga nantinya. Untuk aplikasi Nano sendiri, kita bisa mencari salah satu kata dengan cara Ctrl plus W. Ya, kita cari namanya workgroup. Ya, coba kita cari. Ya, workgroupnya namanya masih workgroup, kita ganti dengan nama kelompok 2. Oke, seperti ini. Kita simpan. Oke, kalau sudah, kita restart aplikasi Sambanya. Oke, tunggu sebentar, Samba sedang di restart. Ya, sudah berhasil terrestart. Kemudian kita coba mengakses file yang kita konfigurasi tadi. Ya, kita lihat di network. Ya, ternyata di network sudah terlihat ada 2 komputer, yang satu hostnya hanya Dimas, itu berarti PC host saya. Kemudian ada yang Dimas AR, itu berarti PC virtual kita. Coba kita lihat. Ya, ada 2 directory di sini. Jika sudah ada 2 directory di sini, berarti tinggal kita tambahkan user dan juga passwordnya untuk Samba agar dia bisa mengakses yang directory khusus itu. Caranya yaitu dengan cara kita tambah user dulu, add user admin, kita tambahkan passwordnya. Ya, kemudian smd password admin. Ya, kita password untuk Sambanya 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 6. Kita ulangi lagi. Ya, sudah bisa masuk. Yang kita coba untuk melihat apakah memang berhasil atau tidak, coba kita buat directory di bagian umum ini, mkdir/home Samba umum. Kita beri directory untuk upload dan juga download. Oke, kemudian pada bagian khusus kita buat directory musik, dokumen, kemudian picture. Oke, seperti ini. Coba kita lihat di bagian umum terlebih dahulu. Ya, di sini ada download dan upload sama dengan yang ada di sini. Kita coba buat directory di sini. Ya, ternyata tidak bisa sesuai yang kita inginkan seperti tadi, agar tidak semua orang bisa menulis di directory ini, hanya cukup bisa melihat saja. Kemudian di directory khusus kita coba akses. Ya,
Coba kita akses dengan user admin dan passwordnya 1 sampai 6. Ya, ada dokumen, musik, dan picture. Kemudian kita ubah dulu hak akses pada direktori khusus ini. Agar semua yang kita inginkan itu bisa dilaksanakan, yaitu user khusus itu tadi bisa menulis ataupun mengubah isi di dalam direktori khusus itu. Disambah khusus ya, kita coba. Apakah kita bisa membuat folder? Ya, ternyata kita bisa membuat folder di sini ya, seperti ini. Oke, kita bisa membuat direktori di folder di direktori khusus, tapi kita tidak bisa membuat direktori di bagian umum ini. Oke, seperti itu untuk tutorial pada pembuatan server file ataupun sampai server menggunakan GNU Linux 8,5. Terima kasih sudah melihat video ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan untuk guru pembimbing kami dan juga wali kelas kami di kelas 12 ini, yaitu Pak Budi Agung Nugroho. Kemudian terima kasih untuk rekan-rekan saya Arifin, Ayu Fatimatu Zahro, Ayunita Prastiwi yang sudah mendukung saya sehingga bisa video ini bisa terbuat dengan sebaik ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Terima kasih untuk teman-teman saya di kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan tahun ajaran 2016-2017. Mungkin itu dulu. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi